Pemerintah hari ini saya kira melihat semua persoalan bangsa itu melalui pendekatan keamanan atau sekuritisasi, di mana solusinya adalah melibatkan militer. Ini solusi instan. Posisi teman-teman koalisi masyarakat sipil bukan berarti anti terhadap militer kan? Menolak militerisme itu bukan anti militer. Militer itu didoktrin kill or to be killed. Sejarah 32 tahun era Orde Baru TNI dan Polri itu digunakan untuk menopang kekuasaan, untuk mengamankan kebijakan-kebijakan negara. Penunjukan Mayor Teddy menduduki jabatan dia saat ini tuh sudah melanggar pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 dong Mas Ardi. Berhentilah untuk mengakal-akali aturan hukum. Apakah saat ini sudah terjadi dwifungsi atau dalam istilah lain Panglima sendiri yang menggunakan istilah itu multifungsi TNI? Kalau kita menganalogikan dengan banjir, ini sudah segini airnya, sudah sedada. Kembalinya dwifungsi militer, peran sosial politik tentara itu sudah pada level waspada. Di tengah pembahasan mengenai rancangan undang-undang, ini revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ya tentang TNI, ada banyak poin-poin krusial. Biasanya ini istilah-istilah poin-poin krusial ini tuh selalu muncul saban ada revisi undang-undang yang beberapa poin yang mau diatur, materi muatannya itu dikhawatirkan oleh sejumlah pihak bisa mengganggu demokrasi, nggak sesuai dengan prinsip negara hukum kita. Atau kali ini yang mau saya bahas adalah tadi sudah sebutkan ya, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Saya sudah bersama dengan Direktur Imparsial Mas Ardi Manto. Mas Ardi, makasih ya udah join secara virtual ya Mas. Ya, sama-sama Mbak Bris. Ya, Mas Ardi, ini banyak sekali waktu di RDP di Komisi 1 ada beberapa poin krusial sih sebenarnya, termasuk di dalamnya adalah satu usia pensiun sih dari tahun lalu ya, ketika revisi Undang-Undang TNI digulirkan usia pensiun iya sudah disoroti. Sekarang mengenai TNI di jabatan sipil gitu. Data dari Imparsial betul ya, tahun 2023 itu ada 2.500 prajurit aktif di jabatan sipil. Banyak sekali. Sampai kemudian Imparsial juga menyoroti mengenai ini bisa melemahkan profesionalisme dari TNI sendiri dan juga tidak menghambat naris sistem di birokrasi untuk mereka yang berasal dari sipil. Mas Ardi mungkin bisa menggambarkan kepada kami kenapa ini harus segera kita sorot untuk jangan sampai masuk ke materi muatan revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Sederhananya, seberapa berbahaya? Ya. Data 2.500 prajurit TNI di jabatan sipil itu sebetulnya data dari Babinkum TNI itu sendiri ketika kami diundang berdiskusi terkait dengan sejumlah isu untuk merevisi Undang-Undang TNI itu tahun 2023 gitu ya. Nah, terkait dengan jabatan sipil yang diisi oleh TNI atau militer aktif yang jadi isu di dalam revisi Undang-Undang TNI. Sebetulnya kita penting untuk melihat apa sebetulnya politik hukum dari pasal 47 Undang-Undang 34 tahun 2004 itu sendiri, begitu. Nah, politik hukum dari pasal 47 itu sendiri sebetulnya adalah ingin mengatakan bahwa jabatan sipil itu dilarang diduduki oleh prajurit militer aktif. Nah, ini politik hukumnya. Gitu ya. Itu yang jelas tersirat di dalam pasal 47 ayat 1. Kemudian dikecualikan ya bagi kementerian atau lembaga yang memang memiliki tugas-tugas yang berkaitan dengan isu-isu pertahanan atau membutuhkan sumber daya dari TNI, dari prajurit militer aktif. Kemudian dikecualikan di pasal 47. Kemudian disebutlah beberapa lembaga, ada 10 lembaga institusi di pasal 47 ayat 2 itu yang boleh diduduki oleh prajurit TNI aktif. Nah, jadi ini jangan kebalik-balik memahami pasal 47 itu gitu. Bahwa ini kan harus sudah berdasarkan permintaan dari kementerian atau lembaga terkait dan ini enggak, ini aturan dasarnya, aturan hukum organiknya yang mengatur tentang TNI itu di pasal 47 adalah bahwa jabatan sipil itu dilarang bagi prajurit TNI aktif.
Nah, kalau hari ini itu kemudian dengan adanya perkembangan ketatanegaraan atau administrasi negara, ada pembentukan lembaga kementerian baru misalnya yang memang betul-betul membutuhkan tenaga sumber daya prajurit militer aktif, mari kita tinjau pasal 47 ayat 2-nya Ya. gitu. Bukan pasal 47 ayat satunya yang kemudian apa namanya ini diutak-atik gitu, disalahpahami. Eh, kita tinjau pasal 47 ayat 2 kebutuhan mendesak atau alasan mendesak kementerian atau lembaga tertentu itu kemudian perlu diduduki atau dijabat oleh TNI prajurit militer aktif. Bisa jadi dari 10 lembaga ini kalau kita evaluasi begitu ya, itu mungkin ada juga yang sudah tidak lagi membutuhkan prajurit TNI militer aktif, tetapi ada lembaga baru, kementerian baru yang belum masuk ke dalam 10 itu yang sebetulnya membutuhkan. Jadi ini kita kita evaluasi, kita lihat. Nah, kekhawatiran publik selama ini kenapa begitu banyak prajurit TNI militer mendapat menduduki jabatan sipil itu ada dua alasan. Yang pertama terhadap institusi sipilnya itu sendiri. Institusi sipilnya tentu akan menjadi tergerus dalam budaya militeristik begitu ya. Militeristik yang ini kemudian menjadi kekhawatiran tersendiri bagi lembaga-lembaga sipil ini ketika dipimpin oleh prajurit militer aktif begitu ya, karena prajurit tersebut juga masih tunduk terhadap institusinya begitu ya atau hukum militer gitu. Ketika terjadi dispute begitu ya, itu katakanlah seperti kasus Basarnas, nah itu akan terjadi konflik. Tidak ada lembaga sipil tidak berani menindak begitu ya dispute yang terjadi di lembaga sipil tersebut yang dipimpin oleh militer aktif. Nah, itu dampaknya terhadap lembaga sipil. Nah, dampaknya terhadap militer sendiri itu adalah dapat mengurangi profesionalisme prajurit TNI kita. Tentu ke depan atau di masa yang akan datang prajurit TNI sudah tidak lagi mempersiapkan dirinya dalam konteks untuk mempersiapkan pertahanan negara, mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman bersenjata, tetapi sudah mempersiapkan untuk hal yang lebih politis. Jabatan kementerian mana nih yang ingin saya jabat, yang ingin didapatkan kira-kira gitu. Kalau dulu ya gubernur atau bupati atau wali kota begitu ya, itu sudah jadi incaran. Nah, tapi sekarang kan masih harus ikut pemilu dan beberapa penjabat kepala daerah juga itu diisi oleh TNI atau militer aktif belakangan ini yang sempat ramai di publik. Jadi selain memiliki dampak terhadap lembaga institusi sipil, dia juga memberikan dampak atau berdampak secara serius terhadap institusi militer atau kesiapan prajurit TNI kita dalam menghadapi ancaman bersenjata atau untuk pertahanan negara. Hmm. Mas Ardi, saya ingin mengklirkan posisi teman-teman koalisi masyarakat sipil. Bukan berarti anti terhadap militer kan? Karena ada yang punya argumen juga, kita bisa melihat dari perspektif lain bahwa militer itu bagaimanapun dilakukan, ada pendidikan di dalamnya, mereka juga punya skill yang dibangun, ada leadership yang juga dibangun, sehingga sepertinya yang lahir atau dari kalangan militer itu punya latar belakang, punya kepemimpinan yang cukup kuat, sehingga hari-hari ini kita melihat diplot atau ditempatkan di posisi-posisi yang butuh segera untuk ada perbaikan di sana. Bagaimana imparsial melihat itu? Menolak militerisme itu bukan anti militer. Terkait dengan apakah prajurit TNI kan memang ada pendidikan A, B, C begitu ya, ada pelatihan kepemimpinan dan seterusnya. Tetapi jangan lupa raison d'être dari militer itu atau TNI kita, tentara kita atau di seluruh dunia itu bahkan itu dipersiapkan untuk perang atau untuk menghadapi ancaman bersenjata. Mereka tidak dipersiapkan sejatinya untuk melakukan negosiasi. Untuk terlibat dalam penegakan hukum aja itu sebetulnya tidak boleh, tidak bisa gitu. Karena penegakan hukum itu rigid. Ada hal-hal yang sangat mendasar aspek hak asasi manusia yang harus dipenuhi atau dihormati.
Nah, tetapi militer itu didoktrin kill or to be killed, begitu ya. Melihat lawan itu adalah sebagai musuh yang harus dihancurkan. Tetapi kalau penegakan hukum itu adalah orang yang harus ditangkap dan kemudian diproses secara hukum. Jadi doktrin ini itu sudah berbeda gitu. Nah, penolakan kita terhadap jabatan sipil diisi oleh militer aktif itu bukan berarti kita menolak atau anti terhadap institusi TNI atau militer. Tidak. Negara yang kuat itu adalah negara yang militernya profesional dan kuat. Oke, saya mau clearkan itu gitu ya. Karena saya mau obrolan kita ini mau kita bangun dalam konstruksi berpikir yang bisa menggambarkan kepada yang nonton obrolan kita ini supaya jangan sampai ditangkap bahwa kita anti militer. Tadi clear sekali yang disampaikan oleh Mas Ardi soal bagaimana posisi dari teman-teman koalisi masyarakat sipil. Saya juga ingin menguji pendapat atau posisi dari teman-teman koalisi masyarakat sipil mengenai apakah dengan bahasa saat ini penolakan terhadap perluasan ya penempatan TNI aktif ke posisi atau jabatan-jabatan yang diduduki seharusnya oleh jabatan sipil gitu ya, itu juga hanya karena parno, trauma masa lalu, oleh kejadian di masa lalu tanpa kemudian dilihat saat ini bisa jadi ada reformasi TNI kita tahu. Itu bagaimana menjelaskan itu? Ya, ada beberapa alasan sebetulnya penolakan tersebut. Yang pertama adalah tentunya alasan sejarah tadi ya, alasan sejarah. Sejarah 32 tahun era Orde Baru itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa di masa kelam tersebut alat koersif negara ABRI katakanlah yaitu TNI dan Polri itu digunakan untuk menopang kekuasaan. Dan bagaimana cara alat koersif tersebut bekerja untuk mengamankan kebijakan-kebijakan negara, yaitu dengan menggunakan kekuatan koersif atau represifnya, sehingga kebebasan kemudian dibungkam, hak-hak masyarakat kemudian banyak yang terabaikan, berbagai pelanggaran HAM terjadi pada masa Orde Baru. Nah, yang kedua ini adalah alasan bahwa kita sudah memasuki era demokrasi yang menghormati prinsip hak asasi manusia juga. Nah, dalam di era demokrasi tentu ada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang atau tata kelola dan termasuk tata kelola pemerintahan yang mesti dihormati, ya, yang mesti kita patuhi. Di mana pemerintahan otoritas sipil atau kontrol sipil terhadap militer itu harus dijunjung tinggi, harus dihormati begitu. Bahwa penggunaan militer itu hanya bisa digunakan oleh otoritas sipil tertinggi, begitu ya. Militer tidak boleh bergerak sendiri begitu. Nah, prinsip negara demokrasi ini dan juga hak asasi manusia ini sudah diadopsi oleh Indonesia pasca reformasi 1998. Kita di dalam konstitusi kita sudah mengatur tentang prinsip hak asasi manusia dan juga membagi tugas dengan jelas masing-masing institusi atau lembaga negara. TNI itu berada atau bertugas di bidang pertahanan, kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan berbagai lembaga tinggi lainnya begitu ya. Itu sudah jelas pembagian tugasnya. Jadi ini adalah soal tata kelola, tata kelola dalam negara demokrasi yang menghormati prinsip hak asasi manusia. Itu alasan kedua. Selain alasan yang pertama tadi, yaitu tentang memang ada sejarah masa lalu yang masih membekas di benak publik begitu. Dan kita tidak ingin sejarah kelam tersebut terulang kembali, sehingga kemudian jangan sampai kita mau menuju ke sana itu ada tindakan preventif yang mau dilakukan. Itu logika yang mau dibangun sama teman-teman koalisi masyarakat sipil ketika menyuarakan ini gitu ya. Mas Ardi, saya mau ke pasal 47 itu ya. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 kan bilang prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Jadi kalau Mayor Teddy hari ini nonaktif kemudian menjadi sekretaris atribusi formal dari
dari Mayor Teddy? Sekretaris Kabinet ya. Sekretaris Kabinet. Ini saya harus googling lagi nih, Sekretaris Kabinet. Karena berarti sudah, oke, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 masih berlaku. Berarti Mayor Teddy sendiri dengan penunjukan Mayor Teddy menduduki jabatan dia saat ini tuh sudah melanggar pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dong Mas Ardi. Ya, apa namanya? Ini yang kita sebut sebagai akal-akalan pemerintah dalam mengutak-atik aturan hukum, gitu ya. Kita jelas menganggap bahwa posisi atau jabatan Seskap itu adalah jabatan politik yang dilarang oleh pasal 47 ayat 1. Ya, kalau mau menduduki jabatan Seskap ya itu harus mengundurkan diri, begitu ya, bukan lagi aktif. Tetapi kemudian pemerintah ini mengotak-atik bahwa jabatan Seskap bukan lagi jabatan setingkat kementerian. Itu adalah jabatan di bawah Sekretaris Militer Presiden, begitu ya, yang memungkinkan ada di pasal 47 ayat 2 justru, begitu. Jadi Oke. dimasukkan ke pasal 47 ayat 2. Ini apa namanya argumentasi dari pemerintah Prabowo. Jadi pemerintah ingin mengakali aturan hukum pasal 47 ayat 1, pasal 47 ayat 2, begitu ya. Dengan tapi tetap ingin meloloskan keinginannya untuk mengangkat Mayor Teddy yang merupakan militer aktif di jabatan sipil. Nah, kita ingin mengingatkan bahwa berhentilah untuk mengakal-akali aturan hukum. Jika prajurit TNI tersebut memang dibutuhkan dan panggil dia, minta dia untuk mengundurkan diri dari militer untuk mengabdi pada lembaga kementerian atau negara. Kenapa mesti harus tetap menjadi militer aktif, begitu? Kalau betul-betul prajurit tersebut ingin mengabdi pada pemerintahan, begitu ya, itu mengundurkan diri, minta segera mengundurkan diri, begitu. Kenapa harus ada aturan hukum yang di otak-atik, yang diakali, begitu ya, sehingga terkesan oh ini secara hukum sah, begitu. Padahal itu sangat tricky, begitu ya. Nah, ya saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya jabatan Seskap dalam nomenklatur Sekretaris Kabinet ya itu masih masuk dalam jabatan politik yang seharusnya itu tidak boleh diduduki oleh jabatan sipil. Jadi Mayor Teddy itu tetap melanggar, gitu ya, pasal 47 ayat 1. Meskipun di Perpresnya itu sudah dikatakan itu berada di bawah Sekmil Pres, gitu ya. Bagaimana dengan Kabulok, Mas Ardi? Ya, Kabulok itu jelas, dan ini juga agak aneh ya. Ketika Kabulok sudah ditetapkan, kemudian Panglima TNI mengangkat justru menjadi pada jabatan baru. Nah, ini jelas bertentangan dengan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI, karena Bulog itu di luar dari jabatan yang boleh ditempati oleh militer aktif sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat 2, gitu ya. Dan bahkan itu ditegaskan kembali kalau Kasat bilang bahwa Mayor Novi itu sudah mengundurkan diri, gitu, ketika menjabat sebagai Kabulok, ternyata berikutnya pada beberapa hari berikutnya diangkat dalam jabatan tertentu di Mabes TNI. Nah, ini kita harus percaya siapa? Harus percaya Kasat atau harus percaya Panglima, begitu ya, yang mengangkat Mayor Novi itu pada jabatan tertentu setelah diangkat menjadi Kabulok. Nah, kan ini ada keinginan untuk tetap mengikat Kabulok atau Mayor Novi itu di institusi TNI. Nah, ini ada apa? Kalau memang tenaga, pengetahuan, keterampilan, sumber daya yang dimiliki oleh Mayor Novi itu dibutuhkan oleh Bulog, minta mengundurkan diri, begitu, agar secara penuh beliau dapat mengabdi di Bulog, begitu. Jangan disangkut pautkan lagi atau satu saat bisa ditarik kembali ke TNI, begitu. Itu tentu tidak profesional, gitu ya. Tidak profesional, sangat tidak tepat, begitu, menempatkan prajurit TNI aktif di lembaga yang tidak memiliki korelasi dengan urusan-urusan pertahanan, begitu.
Sederhananya tidak diatur, tidak disebutkan secara spesifik di pasal 47 ayat 2 gitu ya. Karena kan pasal 47 ayat 2 benar-benar mengatur secara spesifik mana jabatan-jabatan mana di lembaga mana yang bisa diduduki oleh prajurit aktif gitu ya. Mas Ardi, saya mau kembali ke konteks saya tadi bahwa jangan sampai bangunan berpikir kita hanya akan ditangkap sekelibat gitu ya, hanya ini oleh orang yang mungkin mendengar kita ngobrol bilang oh ini anti militer ya. Enggak. Kita mau luruskan itu. Saya mau tarik ke konteks saya tadi bahwa militer itu kan mereka menjalani pendidikan di banyak tempat, di banyak kesempatan sehingga terbiasa menghadapi berbagai masalah, sangat mengerti mengenai manajerial dan lain-lain. Itu satu hal. Sampai kemudian kita tahu di 6 Juni 2024 Panglima TNI bilang begini. Saya meminta tanggapan Mas Ardi. Dia bilang begini, "Sekarang di Papua yang ngajar itu anggota saya, TNI. Kemudian pelayanan kesehatan anggota saya. Terus kalian mau menyebut dwifungsi atau multifungsi sekarang?" Jadi Mas Ardi, jadi sekarang itu TNI kita dwifungsi atau multifungsi, bagaimana membedakannya dan bagaimana ancamannya terhadap tadi yang kita obrolkan, ancamannya terhadap demokrasi? Ya, kasus di Papua ini kita bisa menggalikan pertanyaannya ke Panglima TNI kalau begitu. Apakah persoalan kemanusiaan atau keamanan di Papua dengan adanya terlibatnya TNI dalam berbagai urusan di Papua itu kemudian terselesaikan? Ada ribuan pengungsi yang masih tidak bisa kembali ke rumah mereka, ke ladang-ladang mereka di Papua. Ya, ada ribuan juga anak yang putus sekolah akibat dari konflik bersenjata di Papua, begitu, yang tidak bisa mengakses pendidikan. Ada banyak korban ibu-ibu perempuan, begitu ya, yang tidak mendapatkan akses kesehatan di Papua akibat rumah sakitnya bahkan itu dijadikan pos militer, begitu ya. Nah, eh, persoalan di Papua selama ini dilihat bagi pemerintah itu melalui pendekatan sekuritisasi. Ya, nggak hanya Papua, tapi pemerintah hari ini saya kira melihat semua persoalan bangsa itu melalui pendekatan keamanan atau sekuritisasi, di mana solusinya adalah melibatkan militer, gitu ya. Ini solusi instan. Nah, sementara itu pendekatan Papua itu tidak pernah dilakukan secara sektoral atau melihat secara spesifik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Papua sana. Saya kira beberapa hari lalu ada demonstrasi besar oleh anak-anak SMA dan SMP di Papua, begitu ya. Mereka menolak program makan bergizi gratis. Mereka bilang yang kami butuhkan pendidikan gratis, bukan makan bergizi gratis, gitu. Karena generasi Papua adalah generasi masa yang masa depan Papua itu ada di tangan mereka dan mereka sangat membutuhkan pendidikan gratis, gitu. Ini satu-satunya saya kira anak sekolah yang menyuarakan penolakan terhadap program makan bergizi gratis tersebut. Nah, apa yang ingin saya katakan begini, tidak pernah ada pendekatan yang spesifik dan sektoral untuk menyelesaikan masalah Papua. Papua selalu diselesaikan melalui pendekatan keamanan atau militeristik, mendatangkan kembali mengirim ribuan, puluhan ribu pasukan militer atau TNI ke Papua. Gitu. Yang terjadi adalah apa? Berbagai pelanggaran hak asasi manusia, berbagai penyerobotan lahan atau kekerasan terhadap masyarakat terjadi di Papua. Nah, ini implikasinya sangat serius, sangat besar. Ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap Jakarta atau Indonesia itu kembali tinggi, begitu. Tuntutan mereka untuk terkait dengan isu persoalan hak asasi manusia bahkan independen itu meningkat karena pemerintah Indonesia tidak pernah mengevaluasi hal ini, pendekatan cara pandang yang militeristik tersebut, gitu ya. Nah, selain itu, dampak dari pendekatan militerisasi itu adalah yang sulit atau tidak disadari oleh pemerintah sendiri adalah melemahkan instansi sipil itu sendiri, ya. Terkait dengan masalah kesehatan, misalnya, yang seharusnya Kementerian Kesehatan itu bertanggung jawab, ini didelegasikan atau dilempar tanggung jawab tersebut ke militer atau ke TNI, misalnya. Nah, ini kan membuat kapasitas, kemampuan dan juga
daya inovasi dari Kementerian Kesehatan itu tidak bekerja. Mereka tidak betul-betul apa namanya memikirkan tentang masalah kesehatan masyarakat atau kesehatan publik begitu. Atau dalam konteks misalnya swasembada pangan. Swasembada pangan itu adalah tanggung jawab Kementerian apa namanya Pertanian misalnya. Tapi ketika TNI atau militer dilibatkan, gitu ya, ini Kementerian Pertahanannya, Kementerian Pertaniannya itu menjadi tidak berdaya, berleha-leha, begitu ya, seolah-olah melempar tanggung jawab, begitu. Padahal dia seharusnya yang dibebani tanggung jawab untuk memikirkan terkait dengan masalah pangan atau ketahanan pangan nasional, begitu. Nah ini apa namanya saya kira cara pandang yang keliru tentang apa pendekatan militeristik ya gitu ya atau militerisme di mana semua persoalan itu dianggap mampu diselesaikan secara militer padahal tidak. Lembaga-lembaga apa namanya sipil kita itu harus ditekan, harus kalau masalahnya adalah disiplin misalnya gitu ya atau masalah korupsi misalnya, ya itu selesaikan pada apa namanya level tersebut, bukan kemudian dengan memasukkan atau melibatkan militer dalam apa namanya urusan sektoral tersebut gitu. Mas Ardi, saat ini masih banyak sejumlah pihak termasuk anggota Komisi 1 DPR RI sendiri yang menyatakan enggak kok kita jangan salah kaprah, kita itu enggak dui fungsi saat ini. Beda betul dengan dui fungsi yang terjadi zaman sebelum masa reformasi. Kalau ditanya ke Mas Ardi, apakah saat ini sudah terjadi dui fungsi atau dalam istilah lain, Panglima sendiri yang menggunakan istilah itu, multifungsi TNI? Saya kira kemarin saya mendengar apa pernyataan dari Pak Tubagus Hasanuddin, ada dari Mas Kusnanto Anggoro juga gitu. Setidaknya itu mereka mensyaratkan, oh dui fungsi belum akan kembali karena masih ada dua syarat katanya, yaitu eh, fraksi TNI atau milik ABRI di DPR itu sudah tidak ada dan kemudian militer harus mengundurkan diri ketika ingin ikut pemilu katanya begitu. Jadi undang-undang pemilu kita masih apa namanya aman. Kalau kita menganalogikan dengan banjir begitu ya, ini sudah segini airnya gitu. Sudah sedada. Kalau dua hal itu terpenuhi itu artinya kita udah tenggelam, udah kelelep gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai bahwa berbagai unsur aspek kembalinya dui fungsi militer atau apa namanya peran sosial politik tentara itu sudah pada level waspada ya meskipun belum tenggelam gitu ya tapi kita sudah harus waspada karena apa namanya ya berbagai jabatan sipil atau peran-peran sipil itu sudah dilakukan diambil alih oleh militer bahkan oleh TNI. Jadi kekhawatiran tersebut apa namanya sangat wajar begitu ya dan jangan sampai kita apa namanya justru tenggelam gitu ya apa namanya kalau betul-betul militer kemudian kembali apa ke ranah sipil dan menjalankan fungsi sosial politiknya. Mas Ardi, terakhir saya mau balik ke bangunan berpikir tadi yang coba kita bangun dari awal bahwa kita tidak anti militer, tapi kita mau menempatkan apa posisi militer antara sipil dan militer itu dalam porsi yang seimbang. Mas Ardi, saya mau kaitkan dengan ada adik Menteri Pertahanan yang jadi Dirut Main ID. Sudah pensiun sih, sudah pensiun dari posisi militer. Tapi hari-hari ini memang kita melihat banyak pensiunan militer, termasuk Pak Luhut gitu ya, dan beberapa apa petinggi yang sebelumnya sampai ke jabatan paling tinggi di mana jadi jenderal begitu sederhananya di militer, kemudian menduduki jabatan sipil. Termasuk terakhir saya sebutkan tadi, Ma'ruf Syamsuddin yang menjadi Dirut Main ID. Mas Ardi mungkin bisa memberikan gambaran kepada kami, termasuk presiden kita ya, Presiden Prabowo adalah seorang dengan latar belakang militer. Mas Ardi juga bisa memberikan gambaran kepada kami. Gimana sih sebenarnya praktik di negara-negara lain, katakanlah seperti di Amerika dan lain-lain. Alumni-alumni dari militer juga kemudian menduduki jabatan sipil. Tapi apakah ada prasyarat yang mereka harus lalui untuk bisa memastikan bahwa jangan sampai terjadi porsi yang tidak seimbang tadi antara militer dan juga sipil, Mas? Ya, yang dikhawatirkan dari militer aktif menduduki jabatan sipil itu adalah tentu pengaruhnya dan juga apa namanya komandonya dengan institusi asal, begitu ya.
Nah, di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat itu memperlakukan tentang batas waktu atau jeda, masa jeda militer itu boleh menduduki jabatan-jabatan sipil tertentu di pemerintahan, gitu ya. Di Amerika itu kalau tidak salah 7 sampai 10 tahun itu baru boleh menduduki jabatan sipil tertentu, gitu ya. Setelah mundur dari kedinasan prajurit militer aktif. Nah, di Indonesia ini tidak ada, gitu ya. Hari ini surat pengunduran dirinya dikirimkan, besok udah dilantik jadi pejabat kepala daerah misalnya. Itu apa namanya berlaku. Ini tentu apa namanya hal yang kita khawatirkan seperti penyalahgunaan wewenang jabatan atau pengaruh di institusi militer itu terjadi untuk menduduki apa namanya jabatan-jabatan atau posisi-posisi tertentu begitu ya di pemerintahan. Dan apa nama atau mengambil keuntungan secara personal atau pribadi terhadap dari jabatan-jabatan posisi tersebut gitu. Nah, ini saya kira kalau apa namanya revisi Undang-Undang TNI ini tetap bergulir dijalankan, saya kira ini salah satu yang perlu diatur juga dalam Undang-Undang TNI tentang masa jeda bagi prajurit TNI itu yang kemudian ingin menduduki atau terlibat dalam politik praktis agar pengaruh tadi atau intervensi tadi itu tidak lagi atau bisa dihilangkan secara murni begitu ya. Mhm. Itu juga jadi tujuan kita ngobrol hari ini, Mas Ardi, adalah kita mau menegaskan kita tidak anti terhadap militer, tapi kita mau menempatkan ke dalam porsi yang seimbang antara bagaimana sipil, bagaimana porsi militer sehingga sama-sama konteks kita adalah menjaga demokrasi dan kesehatan dari penyelenggaraan pemerintahan kita. Mas Ardi, thank you udah join, sama-sama nanti kita kawal ya bagaimana RUU TNI ya, undang-undang atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini terutama materi muatannya bisa sama-sama jangan sampai kemudian membuat kita kembali ke masa lalu yang sama sekali kita tidak inginkan. Kita mestinya belajar dari masa lalu. Thank you Mas Ari, makasih udah join secara Ya, virtual. sama-sama Nanti kita Mbak ngobrol Fis. lagi ya di lain kesempatan. Thank you Mas.